Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rahayu Agustiani akan menjelaskan bagaimana profiling peserta didik. Apa itu profiling peserta didik? Nah, sebelum teman-teman bisa terjun untuk mengajar di kelas ataupun memberikan pembelajaran kepada peserta didik, maka kita harus tahu terlebih dahulu siapa peserta didik yang kita ajar. Bagaimana cara kita mengenalinya? Maka kenali anak didikmu atau kenali peserta didikmu dengan cara bagaimana perkembangan kognitif peserta didik kita. Kita harus mengetahui seperti yang teori Piaget kemukakan bahwasannya anak itu ada beberapa tahap perkembangan kognitifnya yang dimulai dari sensori motor, praoperasional, kemudian operasional konkret, dan seterusnya. Kita harus terlebih dahulu mengetahui apakah anak yang kita ajar ini usia 7 tahunkah, 10 tahunkah, atau 12 tahunkah, di manakah tahapannya begitu. Kemudian perkembangan bahasanya, apakah perkembangan anak dari bahasanya memang sudah sesuai dengan usianya, ataukah lebih tinggi dari usianya atau lebih rendah usianya, maka kita harus mengenali terlebih dahulu. Dari sosio-emosional yang Bronfenbrenner kemukakan, apakah perkembangan sosial emosionalnya itu dipengaruhi oleh keluarganya bagaimana, kemudian di sekolahnya, di masyarakatnya, kemudian teman bermainnya juga seperti apa, dan perkembangan sosio-emosional yang dikemukakan oleh Thorndike gitu ya. Apakah anak itu percaya diri? Apakah anak itu mandiri? Apakah anak itu malu terhadap sesuatu atau misalnya tidak percaya diri? Kita harus terlebih tahu karena inilah profiling peserta didik gitu. Nah, selain itu teman-teman juga harus menggali lebih dalam lagi mengenai etnik dan kultural anak bagaimana, status sosial dan minat, gaya belajar dan motivasi, kemudian perkembangan moral, serta perkembangan motoriknya. Misalnya etnik dan kultural. Anak ini dari suku mana sih? Kemudian bagaimana kebudayaan di daerahnya begitu ya. Misalnya anak ini dari daerah luar, dari Palembang katakanlah. Kemudian ke Sunda. Di sana budayanya berbeda, bahasanya berbeda. Mungkin guru itu akan melihat anak itu seperti terlihat marah-marah mungkin ya. Tapi itu adalah kultur teman-teman ya. Atau etnik yang dia bawa atau pembawaan dirinya begitu teman-teman. Nah, kemudian dari status sosial dan minat belajar anaknya. Apa pekerjaan orang tua peserta didik? Ini dapat terlihat teman-teman bagaimana ekonomi dari peserta didik itu karena ekonomi ini menjadi pengaruh dari bagaimana siswa itu belajar. Kemudian bagaimana minat peserta didik? Apakah peserta didik ini suka belajar kah? Ataukah misalnya senang belajar apa? Maka kita harus lebih tahu. Selanjutnya dari gaya belajar dan motivasi. Nah, gaya belajar ini teman-teman harus terlebih tahu bagaimana cara peserta didik ini belajar. Apakah anak ini lebih suka menggambar, atau anak ini lebih suka mendengarkan musik, atau misalnya lebih suka menonton begitu. Maka dari itu guru perlu memberikan treatment yang sesuai apakah anak itu visual, audio, atau audio visual. Misalnya anak ini suka belajar dengan menonton video, maka ya berikan video itu kepada anak, video edukasi kepada anak. Kemudian dari motivasi, apa yang disukai peserta didik? Bagaimana cara belajarnya? Maka kita harus memberikan stimulus-stimulus atau memberikan motivasi kepada anak tersebut. Apakah anak itu tidak termotivasi belajar, maka kita harus
tahu dari beberapa hal-hal yang telah tadi saya kemukakan, apa yang mempengaruhi motivasi anak ini, maka kita harus memberikan hal yang sesuai dengan anak tersebut. Dari perkembangan moralnya. Nah, perkembangan moral ini, anak sudah mengetahui yang baik atau buruk bagi dirinya. Maka anak itu bisa mengukur apakah ini baik atau tidak baik, ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan, bagaimana dampaknya. Dari perkembangan moral ini, kita bisa mengetahui bagaimana sifat anak yang bisa itu terlihat dewasa ataukah inner child-nya memang luar biasa karena pengaruh dari lingkungannya mungkin. Maka kita harus mengetahuinya, teman-teman. Nah, dari perkembangan motoriknya, apakah peserta didik itu aktif dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin energi yang dihasilkan setiap anak itu berbeda-beda ya, teman-teman. Ada yang sangat aktif dalam kegiatan olahraga, ada juga yang pendiam gitu ya karena tidak terlalu suka olahraga. Ini setiap anak itu berbeda, teman-teman, karena seperti yang tadi gaya belajar itu juga ada yang kinestetik anak itu, ada yang ketika belajar itu lebih suka keliling sama teman-temannya, ada juga yang hanya diam gitu ya, tidak mau beranjak kemanapun gitu, teman-teman. Kita harus tahu apa faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut gitu ya dari profiling peserta didik. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menerapkannya dalam pembelajaran di kelas untuk juga merancang pembelajaran bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kita ajarkan. Nah, maka ayolah kenali peserta didik kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.